Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Produk dan Pemasaran kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang digital marketing, ya, atau pemasaran digital. Nah, kompetisi bisnis di zaman sekarang tentu itu sangat berbeda dengan 15 atau 20 tahun yang lalu. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan dan cara manusia dalam melakukan suatu hal itu berubah, termasuk pada teknik pemasaran. Jika dahulu cara pemasaran itu dilakukan dengan konvensional, ya seperti menyebar selebaran, terus memasang iklan di televisi atau di radio. Nah, sekarang proses pemasaran itu sudah memasuki fase baru yang memanfaatkan teknologi melalui pemasaran digital atau digital marketing. Nah, pada materi digital marketing ini, saya akan mengulas tentang apa itu digital marketing, lalu apa saja kelebihan dari digital marketing, dan apa saja jenis saluran digital marketing, lalu apa saja pilar dari digital marketing, dan yang terakhir, kesalahan umum yang terjadi pada digital marketing. Nah, apakah kalian pernah melihat suatu brand atau produk perusahaan yang melakukan kampanye online seperti pada gambar di slide atas ini? Nah, pada gambar atas ya, itu Shopee melakukan kampanye iklan ya melalui YouTube Ads. Atau mungkin kalian juga pernah melihat brand tertentu melalui website dan sosial media perusahaan seperti pada gambar yang di bawah ini, di mana Tupperware itu memiliki website tersendiri yang bisa diakses oleh semua orang ketika mereka melakukan pencarian online sebelum membeli produk Tupperware itu. Nah, belakangan ini semua hal tersebut tentu saja sering kalian lihat. Nah, hal-hal yang demikian itulah yang disebut dengan istilah digital marketing atau pemasaran digital. Nah, dari contoh tadi, ya, lalu apa itu digital marketing atau pemasaran digital? Nah, setiap ahli tentu punya persepsi yang berbeda dalam mendefinisikan pengertian digital marketing. Ya. Nah, ini menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Taringan, ya, digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media, sebagai contohnya blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Nah, berdasarkan versi Smart Insight, pengertian digital marketing itu adalah kesempatan untuk menjangkau konsumen melalui perangkat, platform, media, data, dan juga teknologi digital. Sementara itu, HubSpot itu menyebut pengertian digital marketing adalah merupakan semua upaya pemasaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan juga internet. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian digital marketing itu adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital ya dan juga internet yang tujuannya adalah untuk menarik konsumen ataupun calon konsumen secara cepat serta untuk mendongkrak penjualan produk dari suatu brand tertentu. Nah, seperti kita tahu bahwa penerimaan teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas, sehingga tidak heran jika kegiatan pemasaran secara digital itu dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini banyak
banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu membuktikan bahwa pemasaran digital ini itu memiliki banyak kelebihan dan juga manfaat yang bisa diperoleh. Apa saja itu? Yang pertama, kecepatan penyebaran. Nah, strategi pemasaran dengan menggunakan media digital itu dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Nah, selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat, ya. Lalu yang kedua, kemudahan evaluasi. Nah, dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran itu dapat langsung diketahui, ya. Informasi seperti berapa lama produk kalian itu ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kalian, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui informasi-informasi semacam itu, selanjutnya kalian dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga kalian dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah jangkauan lebih luas. Ya, jadi jangkauan geografis dari digital marketing itu luas. Kalian dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Hanya dengan satu kali posting konten ya, atau iklan, maka kalian sudah bisa menjangkau konsumen satu Indonesia bahkan internasional. Lalu yang keempat, murah dan efektif. Ya, dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing ini jauh lebih murah dan juga efektif. Biaya anggaran yang dihemat itu bisa sampai 40%. Ya, itu menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Nah, setelah itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil itu akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Misalnya ya, salah satu sumber pengeluaran terbesar marketing konvensional itu adalah gaji SDM. Ya, namun jika kalian menerapkan strategi digital marketing, maka kalian tidak perlu lagi membayar banyak orang untuk menjajakan produk di perumahan atau di jalanan. Ya, maka dengan begitu tentu biaya untuk menggaji SDM marketing itu bisa dipangkas. Lalu yang kelebihan yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun nama brand. Nah, jadi digital marketing itu membantu kalian membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand kalian itu sangat penting. Karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kalian. Nah, ini ada beberapa jenis saluran digital marketing yang bisa dipakai ya. Yang pertama adalah Search Engine Marketing atau SEM. Nah, SEM ini itu adalah jenis digital marketing yang fokus pada promosi produk melalui mesin pencarian seperti Google, ya, Yahoo, terus Bing, dan sebagainya. Nah, strategi digital marketing yang satu ini itu dilakukan melalui pembuatan website, ya, atau landing page dan sebagainya. Lalu yang kedua ada referral. Nah, referral traffic itu adalah hasil dari pengguna itu atau user ya, itu mengklik hyperlink atau tautan dan menavigasi dari satu situs web ke situs web yang lain. Itu referral. Jadi lalu lintas itu datang dari situs web lain, bukan dari pencarian langsung ke Google. Lalu yang ketiga adalah sosial media marketing, ya. Nah, atau pemasaran melalui sosial media.
Nah, Anda bisa menerapkan jenis sosial media marketing ini dengan memanfaatkan beberapa media sosial ya, seperti YouTube, TikTok, Instagram ya, Twitter, Facebook, ataupun media-media lain sesuai target konsumen Anda. Lalu yang keempat, email marketing. Nah, jenis ya, jadi jenis digital marketing yang keempat ini adalah email marketing, yaitu pemasaran melalui surat elektronik, ya, melalui email. Nah, biasanya strategi digital marketing melalui email ini itu paling cocok diterapkan oleh usaha dengan model bisnis to bisnis. Ya. Lalu ada juga display advertising. Ya, jadi seperti namanya, display advertising ini adalah jenis digital marketing berupa pemasangan iklan di berbagai media channel online ya, mulai dari website sampai media sosial. Nah, beberapa channel digital advertising yang terpopuler ya, misalkan Google Ads, FB atau IG Ads, terus YouTube Ads, TikTok Ads, ya. Lalu yang keenam ada customer service automation. Ya, jadi otomasi sistem layanan konsumen. Nah, adanya otomasi itu membuat perusahaan bisa mendapat informasi tentang calon konsumen sejak mereka berinteraksi dengan produk atau perusahaan pertama kali. Nah, setelah itu informasi tersebut bisa langsung diteruskan ke customer service atau ke tenaga penjualan untuk proses closing ya sampai dengan terjadinya penjualan. Nah, yang terakhir itu ada affiliate atau dropshipping. Ya. Nah, jadi saat menerapkan strategi digital marketing dropshipping ini, Anda bisa mendapat profit dari tengkulak online ya atau dropshipper. Nah, selain itu, seraya membantu mereka juga untuk mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini ada 3 pilar dalam pemasaran digital ya, yaitu yang pertama adalah user atau customer journey. Nah, jadi pilar pertama pemasaran digital ini adalah perjalanan pengguna ya. Nah, user atau customer journey itu adalah pertemuan ya dan interaksi pelanggan dengan merek ya yang membentuk emosi dan persepsinya tentang merek tersebut. Nah, ini biasanya dimulai dari tahap brand awareness di mana pelanggan pertama kali menyadari adanya suatu merek ya, lalu mengevaluasi keputusannya dan mempertimbangkan merek tadi sampai akhirnya pelanggan itu memutuskan untuk melakukan pembelian dan atau bahkan pelanggan tadi juga menyebarkan dari mulut ke mulut atau merekomendasikan merek tersebut kepada teman-temannya. Nah, lalu pilar kedua dari pemasaran digital adalah saluran ya, di mana perusahaan itu melakukan pemasaran secara digital. Nah, media apa yang digunakan oleh perusahaan itu untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumennya? Apakah melalui website, apakah media sosial atau display ads dan sebagainya. Nah, lalu pilar yang ketiga, nah ini ya, pemilihan pemilihan saluran pemasaran digital itu biasanya bergantung pada berbagai faktor ya, seperti yang pertama tujuan pemasaran. Nah, apakah tujuan perusahaan itu untuk meningkatkan kesadaran merek atau mendorong pembelian? Lalu yang kedua, anggaran pemasaran. Apakah perusahaan itu memiliki anggaran yang cukup untuk menjangkau kampanye pemasaran di berbagai saluran digital? Ya. Lalu yang ketiga, tenaga kerja.
Nah, tenaga kerja di sini adalah apakah tim pemasaran itu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk mengelola banyak kampanye dan agensi digital. Lalu faktor yang keempat, pelanggan. Nah, di platform mana pelanggan kalian itu? Apa touch point pelanggan kalian? Oke. Nah, pilar yang ketiga adalah materi konten yang kreatif, ya, atau materi iklannya, gitu ya. Nah, ini adalah konten dalam bentuk grafik visual, teks, dan video yang dibuat oleh perusahaan yang berinteraksi dan juga dicerna oleh pelanggan, ya. Jadi biasanya ini disebut sebagai konten marketing. Nah, ini banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh konsep pemasaran digital itu memang menggiurkan. Tetapi penting untuk kalian perhatikan bahwa ada beberapa kesalahan yang harus dihindari saat menjalankan konsep pemasaran digital. Nah, di antaranya yang pertama adalah mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Nah, fungsi digital marketing itu tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur, ya. Ya, padahal salah satu inti seorang pebisnis menggunakan digital marketing itu adalah untuk melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Berapakah audiens yang sadar dengan brand kita? Berapakah audiens yang mengunjungi website atau mengklik iklan kita di mesin pencarian? Nah, lalu kesalahan umum yang kedua adalah mengabaikan storytelling dan copywriting, ya. Jadi karena digital marketing itu erat kaitannya dengan konten, ya. Hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain ataupun video, ya. Peran copywriting itu sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Jadi tulisan yang dibuat itu juga harus mampu memberikan kesan dan mengedukasi audiens, ya, sehingga produk yang diberikan itu dapat disadari dengan mudah. Lalu kesalahan yang ketiga itu halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Ya. Nah, website resmi perusahaan itu merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian. Nah, di era digital ini dapat dikatakan bahwa website itu merupakan wajah bisnis perusahaan. Nah, itulah sebabnya mengapa perusahaan perlu memastikan tampilan website yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengunjung. Ya, bukan malah akan membuat mereka bingung karena navigasi website yang rumit gitu ya. Nih. Nah, jadi website bisnis yang baik itu harus mampu menghadirkan informasi, ya, call to action, dan landing page yang jelas, serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Website itu juga perlu dilengkapi dengan informasi, ya, informasi kontak, ya, atau about us. Nah, selain itu, nomor telepon dan alamat email perusahaan juga wajib ditampilkan dalam website untuk memudahkan konsumen dalam menyalurkan pertanyaan, saran, dan juga kritiknya. Nah, kesalahan umum yang terakhir itu iklan dan landing page yang tidak sesuai, ya. Nah, jadi kesalahan marketing yang satu ini jelas akan menurunkan kepercayaan konsumen. Ya, misalnya kalian sedang mencari sepatu murah di Google, lalu klik iklan yang tersedia. Tetapi ternyata kalian malah diarahkan ke halaman website yang menampilkan sepatu dengan harga fantastis. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi pada bisnis kalian,
maka periksa dan analisalah kembali elemen yang akan kalian tampilkan di landing page. Ya, jadi konten landing page itu harus sesuai dengan iklan yang Anda pasang di Google, di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan yang lainnya. Ya, oke, slide-nya sudah habis. Jadi sebenarnya digital marketing itu juga perlu dan harus diintegrasikan dengan saluran pemasaran offline ya, seperti iklan cetak, menyebar selebaran, pameran, atau memasang iklan di televisi dan radio, dan bisa juga promosi di dalam toko misalkan, untuk memaksimalkan jangkauan pasar sasaran. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dari pemaparan tadi ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat by WA, nanti akan saya jawab di sana. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.